Oke, mari kita langsung bedah lebih dalam ya. Bab 44 dari Secrets of Productive People. Kali ini kita lihat gimana prinsip produktivitas bisa nyambung ke olahraga. Sesuatu yang mungkin nggak langsung kepikiran ya. Kita coba gali nih, gimana caranya biar olahraga itu bukan cuma gerak badan, tapi jadi bagian hidup yang beneran produktif. Iya, menarik banget ini. Sumber ini di awal langsung nyinggung sisi, hmm, gimana ya, sisi negatifnya kalau kita terlalu fokus ke olahraga. Ada kutipan dari Brian Keskan yang bilang kalau niat jadi sehat itu bisa gampang banget geser jadi cuma pengen kelihatan bagus. Oh iya iya, yang itu ya. Betul. Dan ironisnya, kata sumber ini, kalau udah obsesi ke penampilan fisik gitu, malah bisa nguras energi mental dan fisik, jadinya malah bisa kurang sehat dan ya itu tadi, kurang produktif. Nah, ini langsung bawa kita ke inti masalahnya kan? Tentu, tentu. Bab 44 ini kan negesin lagi ya, olahraga itu penting banget buat performa puncak. Ingat nggak kutipan klasik itu? Mens sana in corpore sano. Jiwa yang sehat dalam tubuh yang sehat. Klise tapi bener ya. Betul. Ini bukan cuma omongan kosong. Sumber kita ini menggarisbawahi kalau kapasitas mental kita, fokus, energi, daya tahan, itu sangat tergantung sama kondisi fisik. Tapi, nah ini kuncinya, harus dilakukan dengan cara yang produktif. Gimana caranya biar nggak kejebak ke sisi negatif yang tadi disebut? Nah, pendekatan produktif yang diurai di sini itu mulainya dari satu pertanyaan dasar banget yang sering kita lompati kayaknya. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang pengen Anda capai dengan olahraga? Jelasin tujuannya dulu. Ah, oke. Kejelasan tujuan ya. Iya, itu fondasinya. Mau buat medali olimpiade, atau sekedar biar lebih bugar aja, jaga kesehatan jangka panjang, atau memang fokus utamanya ya penampilan, beda-beda kan? Itu poin krusial banget sih. Karena, ya, dijelasin di sini juga kan, tujuan beda ya pasti butuh komitmen, jenis latihan, sama alokasi waktu yang beda jauh. Coba bayangin aja bedanya latihan orang yang mau ikut maraton sama orang yang tujuannya cuma biar nggak ngos-ngosan naik tangga. Jauh banget bedanya. Nah, materi ini nekenin banget kalau nggak jelas kenapanya, motivasi itu gampang banget hilang. Semangat di awal doang, beberapa minggu terus udah nguap gitu aja. Tapi sumber ini ngasih saran nggak sih gimana caranya nemuin kenapa yang kuat itu? Teksnya sih lebih nekenin pentingnya punya kejelasan itu ya dibanding ngasih metode spesifik cara nemuinnya. Tapi ya implikasinya jelas, luangkan waktu buat refleksi jujur dulu sebelum mulai. Nah, kalau kenapanya udah jelas, langkah kedua baru bangun proses atau rutinitas yang solid. Proses dan rutinitas ya? Andalin tekad. Itu terbatas soalnya. Rutinitas yang efektif itu harus dirancang biar gampang diikuti dan berkelanjutan. Nah, disinilah prinsip produktivitas lain masuk. Oh, kayak gimana tuh? Manfaatin sistem manajemen waktu Anda, kayak yang mungkin udah dibahas di bab 9 itu, buat bener-bener ngeblok waktu olahraga. Anggap aja kayak meeting penting. Terus pakai juga itu pemantauan rata-rata pribadi dari bab 36 buat ngelacak kemajuan jangka panjang, bukan naik turunnya harian. Biar tetap semangat, lihat tren positifnya. Jadi ini lebih ke ngerancang sistem pendukung ya, bukan cuma maksa diri. Menarik. Terus soal nemuin jenis latihan yang pas ini ditekenin lagi nih. Harus sesuai sama tujuan spesifik Anda, waktu Anda, sumber daya Anda. Betul. Bukan cuma ikut-ikutan tren fitness terbaru di medsos yang mungkin nggak cocok sama sekali buat kita. Jadi rutinitasnya harus bener-bener ngelayanin kenapa yang udah ditetapin di awal tadi ya. Tepat sekali. Intinya sih, bab 44 ini ngajak Anda buat nerapin kerangka kerja produktivitas yang sama kuatnya kayak buat proyek kerjaan. 1. Tanya kenapa, terus sampai Anda dapat kejelasan mutlak soal tujuan olahraga Anda. Oke, why-nya dulu. 2. Bangun proses dan rutinitas yang efektif, realistis, dan gesekannya seminimal mungkin. Jangan bikin susah diri sendiri. 3. Pantau hasilnya secara konsisten. Pakai data itu bukan buat ngehakimin diri, tapi buat umpan balik berharga, buat penyesuaian, buat motivasi juga. Oke, jadi kesimpulannya apa nih yang bisa kita ambil dari bab 44 ini buat Anda semua? Olahraga yang benar-benar produktif, itu menurut sumber ini bukan soal seberapa keras atau seberapa sering Anda maksain diri tanpa arah. Bukan itu intinya. Tapi, kombinasi kuat antara 1, kejelasan tujuan yang jelas banget, dan 2, sistem cerdas yang dirancang buat bantu Anda capai tujuan itu secara konsisten. Nah, ini nih ninggalin satu pertanyaan reflektif penting nih buat Anda. Coba deh evaluasi sebentar.
Rutinitas olahraga Anda sekarang ini udah benar-benar sejalan belum sama apa yang paling Anda inginkan buat kesehatan jangka panjang Anda? Atau jangan-jangan tanpa sadar lebih banyak dipengaruhi tekanan dari luar buat tampil tertentu, atau ya cuma ikut-ikutan apa yang lagi ngetren aja? Refleksi yang bagus tuh. Coba pikirin, perubahan kecil apa, mungkin cara Anda ngejadwalin, cara ngelacak, atau bahkan jenis latihannya yang bisa bikin rutinitas Anda jadi lebih konsisten dukung alasan sebenarnya Anda olahraga.